Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Putri Rahayu selaku pengajar praktik, kemudian Ibu Diah Juni selaku coach atau guru yang saya observasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan yaitu percakapan pasca observasi kepada Ibu Diah Juni selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, Ibu Diah sudah siap nggih? Insya Allah. Ya, terima kasih. Ibu Diah, pada hari ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang pembelajaran yang sudah Ibu Diah lakukan beberapa waktu yang lalu ya. Kebetulan saya juga mengamati, kemudian kita juga sudah ngobrol tentang ini sebelum Ibu Diah melakukan pembelajaran. Jadi kita nanti akan sedikit membahas atau mengulas tentang proses pembelajaran yang Ibu Diah lakukan. Itu ya. Siap nggih? Siap. Baik. Menurut Ibu Diah secara umum saja, itu kira-kira pembelajaran yang Ibu Diah lakukan kemarin itu menurut Ibu Diah sudah sesuai dengan yang Ibu Diah rencanakan atau tujuan pembelajaran yang Ibu Diah rumuskan atau belum? Secara umum saja dulu. Oke. Terima kasih Pak Dures atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, pembelajaran yang kemarin saya lakukan di kelas itu alhamdulillah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya Oke. rencanakan. Jadi sudah sesuai ekspektasi awal ya, atau Ya. rencana awal ya. Baik, oke. Dari pembelajaran yang Ibu Diah lakukan itu kira-kira ada nggak hal-hal yang sudah baik, yang sudah berjalan dalam pembelajaran Ibu? Hal-hal baik apa yang sudah berjalan dengan baik di pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan? Oke, terima kasih. Untuk hal-hal baik yang kemarin sudah saya sampaikan kepada anak-anak adalah saya sudah menyampaikan materi menulis puisi, kemudian saya juga sudah menggunakan permodelan membacakan puisi, baik saya sendiri maupun teman-teman mereka. Kemudian juga Oke, saya sudah mengajarkan anak-anak untuk belajar dengan nyaman. oke. Jadi mungkin selain itu ada hal yang sudah baik yang bisa Ibu lakukan kemarin dalam pembelajaran? Hal lain? Hal lain, kemarin saya mengajak anak-anak untuk memproduksi puisi dan musikalisasi puisi, Pak. Oke. Kemudian kalau kaitannya dengan ini Bu, misalkan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, kira-kira menurut pandangan Ibu Diah gimana kemarin? Saya menggunakan permodelan anak-anak dan juga saya sendiri. Jadi untuk anak-anak bisa membaca puisi yang baik itu harus ada contoh. Oh, Makanya saya memberikan contoh dari guru dan juga teman-teman mereka. Seperti baik. itu. Oke ya. Jadi menurut Ibu Diah secara umum sudah berjalan dengan baik ya. Sudah. Eh, tapi mungkin gini, Ibu Diah merasa ada rencana yang baik tetapi mungkin belum terlaksana dalam pembelajaran. Kira-kira ada nggak Bu? Ada, Pak. Apa itu Eh, coba? Saya belum menampilkan video, ya, Hmm, video dari para penyair yang terkenal di Indonesia seperti itu. Harusnya saya menambahkan video. Jadi permodelan selain dari diri saya sendiri juga dari video penyair terkenal. oh gitu ya. Jadi Ibu Diah sebenarnya pengen menampilkan video kepada anak-anak dari penyair-penyair yang terkenal gitu, tetapi memang belum ada ya, belum Iya, belum sempat dilakukan iya. ya gitu. Oke. Kira-kira tujuannya Bu untuk menampilkan penyair-penyair itu? Agar anak-anak tahu, agar anak-anak juga mengenal siapa saja penyair yang ada di Indonesia yang karyanya itu sungguh sangat bisa diteladani oleh anak-anak ketika menulis puisi, bisa digunakan sebagai referensi atau contoh. Oh. Jadi nanti dengan Ibu Diah menampilkan video dari para penyair itu, anak-anak harapannya nih ya lebih Terinspirasi. terinspirasi, termotivasi gitu ya. Iya, Oh ternyata ada tokoh puisi yang hebat ya. iya, Kemudian anak-anak termotivasi seperti itu. Ya. Jadi tapi itu belum ya, belum dilaksanakan ya. belum. Oke. Ya, kemarin berarti inspirasinya dari Ibu Guru sendiri. Iya, dan anak-anak. Anak-anak sudah cukup terinspirasi dari Ibu Guru ya. Sudah, karena kan Oke. ada beberapa. Baik. Oke, Bu Dia. Berikutnya, kemarin kan kita sudah ini ya, menyepakati tiga hal yang akan kita kembangkan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan suasana belajar yang nyaman. Kemudian yang kedua adalah
bagaimana melaksanakan pembelajaran yang efektif dan bagaimana Ibu Diah itu melakukan penilaian yang valid dan akuntabel gitu ya. Nah, untuk yang pertama dulu, Bu, eh, menciptakan suasana belajar yang nyaman. Kira-kira kemarin gimana, Bu? Oke. Kalau kemarin itu kan hanya menggunakan permodelan ya Pak ya. Iya, Permodelan di kelas antara saya dengan anak-anak ataupun anak-anak dengan temannya. Kemudian kalau rencana saya yang akan saya laksanakan itu selanjutnya adalah selain menampilkan video untuk percontohan, iya, juga saya ingin mengajak anak-anak itu belajarnya di luar kelas iya. untuk menemukan inspirasi baru dalam menulis puisi. Ya, jadi mungkin rencana pengembangan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman itu Bu Diah nanti akan ya melaksanakan pembelajaran mungkin sekali waktu atau beberapa kali untuk Iya, belajar di luar kelas gitu iya. ya. Oke. Mungkin selain itu Bu, ada hal yang lain yang mungkin akan Ibu lakukan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk anak-anak itu selain mungkin belajar di luar kelas, kira-kira apa Bu? Ya, itu tadi keluar kelas itu kan mereka nanti bisa memilih tempat-tempat yang sesuai dengan minat mereka. Mereka mau Hmm, menulis dengan tema apa, mereka bebas. Jadi keluar pun juga masih banyak opsi yang lain yang bisa mereka pilih. Bisa mereka di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah juga bisa. baik. Ya. Oke, kemudian yang kedua Ibu, tentang proses pembelajaran yang efektif. Kemarin Ibu Dia itu menerapkan pembelajaran dengan model apa Bu itu? Dengan PJBL, PJBL ya, ya, Project Based Learning Project ya. Based Learning. Oke. Kira-kira gimana Bu? Kelebihannya dengan pembelajaran itu dampak pada anak-anak Oke, menurut menurut Ibu? saya menggunakan PJBL itu anak-anak menjadi lebih termotivasi, Hmm, menjadi lebih antusias karena di situ ada project. project. Project bagaimana mereka menyusun puisi, membuat Oh ya. puisi. Yang kedua juga project bagaimana anak-anak membuat musikalisasi puisi, Oke. sehingga mereka bisa lebih berekspresi dengan puisi yang Hmm, mereka bawakan. ya. Dan anak-anak lebih antusias sekali, Pak. Oke. Dan kemarin saya lihat ini Bu ya, untuk membuat puisi itu kan anak-anak bebas ini ya, bebas menentukan tema apa yang akan mereka buat itu. Berarti kalau menurut saya Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya, Jadi anak-anak yang minatnya misalkan tentang apa keagamaan, membuat puisi tentang keagamaan, kemudian tentang alam misalkan anak-anak membuat puisi tentang alam, tentang percintaan kemarin iya, juga sempat disinggung tentang persahabatan, percintaan atau persahabatan dan seterusnya. Jadi itu sudah berdiferensiasi ya. sudah. Baik. Mungkin untuk kedepannya Bu, nanti proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu mau dikembangkan seperti apa? Mungkin ada peningkatan-peningkatan yang lain gitu, kira-kira nanti seperti apa Bu? Oke, untuk pembelajaran nanti saya punya rencana, Pak. Untuk penulisan puisi nanti juga kita publikasikan di internet. Hmm, Kemudian untuk musikalisasi puisi saya berencana mengajak anak-anak untuk mempublikasikannya di YouTube seperti itu agar oke. hasil karya mereka dapat dinikmati, dicontoh oleh orang lain. Iya, iya, iya. Eh, Kira-kira nanti kalau anak-anak karyanya dipublish gitu, gimana? Anak-anak pede nggak Bu ya? Kira-kira? Atau Ya, nanti diseleksi dulu atau gimana? saya memberikan kebebasan Pak kepada anak-anak. Hmm, Saya yakin bahwa karya anak-anak SMA Negeri 1 Karanganyar luar biasa, oh gitu ya. bagus. Itu nanti medianya sesuai dengan apa namanya keinginan anak atau mungkin ibu yang menentukan, pokoknya harus YouTube atau harus Instagram atau harus TikTok misalnya atau Ya. gimana? Anak-anak, Kebetulan saya baru mencoba di akun YouTube. Ingin hmm, mencobanya di akun YouTube dulu. Nah, oke. nanti di pembelajaran selanjutnya bisa kita kembangkan ke akun medsos yang lainnya. Oh gitu. Nanti misalkan semakin banyak viewernya nilainya semakin bagus gitu enggak ya kira? Tidak, Pak. Enggak ya? Iya. Hmm, oke oke oke. Ya mungkin anu Bu, ada yang YouTube, ada yang di TikTok, ada yang di mana media-media Oh yang iya, lain gitu. Saya kira anak-anak kan lebih. mungkin punya ini ya, punya ketertarikan terhadap media yang Oh berbeda-beda. iya, Ada yang suka lebih suka YouTube, ada yang lebih suka yang lain gitu. iya, Nah, mungkin anak-anak lebih diberi kebebasan. kebebasan atau ruang ya untuk berekspresi di media mana yang mereka inginkan Iya. seperti itu. Oke, kemudian ini Bu, yang ketiga untuk penilaian ya, penilaian eh, untuk dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin penilaiannya gimana Bu? Apa saja yang
Ibu lakukan dalam menilai proses pembelajaran dan Oke. karya anak-anak itu? Ya, penilaiannya ada dua, Pak. Yang pertama ada penilaian proses. Saya juga mengamati bagaimana proses anak-anak ketika memproduksi puisi. Oke. Ya, mereka bertanggung jawab, mereka juga mandiri seperti itu. Kemudian yang Itu kedua, pakai pakai apa? Instrumennya pakai rubrik gitu, pakai rubrik rubrik pengamatan penilaian. gitu ya. Iya. Oke. Kemudian selain itu mungkin Bu, Kemudian yang kedua ada penilaian produk. Jadi hasil karya mereka itu berupa sebuah puisi. ya. Yang kedua sebuah musikalisasi puisi yang sudah diupload di YouTube itu tadi. Oke. Jadi kemarin yang Ibu lakukan seperti itu. Mungkin ke depan Bu, ke depan kira-kira penilaiannya mungkin akan Ibu kembangkan lagi, mungkin bagaimana, mungkin dengan media penilaian yang bervariasi lagi mungkin, atau bagaimana kira-kira? Ya, setiap tahun tentunya selalu berinovasi ya Pak, menambah sesuatu yang baru, mungkin sesuai dengan masukan dari Pak Dwiris tadi. Insya Allah saya juga akan mengembangkan ke medsos yang lain selain YouTube, jadi anak-anak tidak harus di salah satu akun saja. Iya. Jadi kalau karya anak nanti dimasukkan di medsos ya, Bu ya, mungkin Bu Dia perlu ini menyeleksi dulu ya. Jangan sampai nanti kontennya itu nanti ada yang berbau sara, kemudian ada yang bullying dan seterusnya, itu kan nggak boleh ya. Jadi mungkin di filter atau anak-anak sudah diarahkan dulu agar menghindari hal seperti itu. Ya. Tentu dalam pembelajaran selalu saya sampaikan Pak, agar pemilihan tema itu yang mereka minati, kemudian dengan menggunakan bahasa yang sopan, tidak ada sara. Seperti itu sudah selalu saya sampaikan kepada anak-anak. Oke. Baik Ibu Dia, saya kira untuk obrolan kita sudah cukup ya. Jadi kita sudah mengulas beberapa hal tentang pembelajaran yang kemarin dilakukan. Kemudian Ibu Dia juga sudah menjelaskan nanti rencana pengembangan seperti apa pembelajaran yang Ibu Dia lakukan, tentang suasana belajar yang nyaman. Nanti Ibu Dia akan bagaimana, kemudian proses pembelajarannya akan dikembangkan bagaimana, dan penilaiannya juga akan dikembangkan seperti apa. Saya kira sudah cukup bagus, dan semoga rencana yang akan dilakukan itu bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira nanti rencana itu akan Bu Dia eksekusi kapan itu, atau dimulai kapan itu? Untuk rencananya saya ingin terapkan di materi selanjutnya, Bapak. Gitu ya. Jadi bisa ya, untuk hal-hal yang baik yang sudah Ibu Dia lakukan di pembelajaran sebelumnya diterapkan di pembelajaran materi berikutnya, bisa ya. Oke. Baik. Jadi secepatnya berarti Bu ya. Nah, tentu Ibu Dia kan butuh persiapan ya. Persiapan kira-kira persiapan apa aja Bu nanti untuk mengembangkan itu? Oke, tentunya saya menyiapkan materi pembelajaran dengan lebih baik lagi, kemudian menyiapkan media apa seperti video maupun yang lainnya agar anak-anak lebih tertarik dan lebih nyaman dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi rencana pembelajarannya harus matang dulu ya, harus detail, harus matang ya. Oke. Baik Ibu Dia, saya kira itu untuk obrolan kita hari ini. Ya, semoga nanti pembelajaran yang akan dilakukan lebih baik lagi, lebih berdampak pada anak-anak, dan tetap semangat. Oke. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dia atas waktunya, dan Ibu Budi selaku PP atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi, Bu Dia, yang meluangkan waktunya. Nah, ini nanti hasil percakapan penting tadi, lembar-lembar LK-nya diisi ya Pak Dwi. Nanti saya minta untuk laporan ya, orang PI juga, kemudian juga untuk dokumen penjaringan. Kemudian yang videonya nanti diunggah di YouTube dan PMM. Siap. Videonya terekam tuh Mas. Jangan-jangan lali yang terekam.